Santapan Harian Jumat 23 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-47. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Firman yang sejati, berikanlah hikmat kebenaran-Mu kepada kami. Semoga setiap masa bersama-Mu dalam firman akan menjadikan diri kami lebih teguh. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Namun karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, barangkali kita pernah menjalin relasi dengan orang yang berpengaruh. Entah disadari atau tidak, relasi dengan orang yang berpengaruh dapat membuat kita meninggikan diri. Sama halnya dengan orang Yahudi yang membanggakan diri sebagai keturunan Abraham. Mereka berpikir menjadi keturunan Abraham sudah otomatis membuat mereka hidup dalam iman yang benar. Yesus tidak menyangka bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi kenyataannya adalah mereka tidak menjalani hidup layaknya keturunan Abraham. Niat mereka untuk membunuh Yesus menjadi bukti bahwa meskipun mereka keturunan Abraham, mereka tidak mewarisi iman layaknya seorang anak dari bapa orang beriman. Orang Yahudi tidak menerima jawaban Yesus karena mereka percaya diri sebagai anak Abraham dan anak Allah. Namun Yesus menunjukkan bahwa hati, pikiran, dan tindakan mereka tidak mencerminkan hal itu. Jika benar mereka berasal dari Allah, tentu mereka akan mengenali siapa Yesus, bukan justru berencana membunuhnya.
Ketidakmampuan mereka memahami perkataan dan pernyataan Yesus juga menjadi bukti bahwa mereka bukan berasal dari Allah. Yesus menekankan bahwa menjadi keturunan Abraham tidak otomatis membuat seseorang hidup dalam kebenaran. Abraham menunjukkan imannya melalui ketaatan kepada Allah, dan kita yang mewarisi imannya juga harus melakukan hal yang sama. Kita perlu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak si jahat. Setidaknya ada 2 sikap yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pertama, mengasihi Yesus. Kedua, mendengarkan firman Allah. Keduanya menjadi ciri khas penting yang menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Kita juga adalah keturunan Abraham. Secara rohani, Ia adalah Bapa teladan iman kita dan kita adalah anak-anaknya yang hidup dalam iman seperti yang Ia lakukan. Dengan demikian, mari kita hidup dalam ketaatan iman sebagaimana Abraham dan Yesus Kristus yang sudah memberikan teladan sempurna bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk meneruskan warisan iman yang baik bagi keluarga kami ketika Engkau memakai diri kami ini untuk menunjukkan kasih-Mu yang kekal. Di dalam Kristus Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.